Apa kaitannya sama guru Garuda ini? Bung Karno dulu pernah nulis itu. Saya kalau nggak di bawah bendera revolusi kalau nggak salah ya. Itu pernah nulis ya. Mengkritik orang-orang Islam yang kolot pandangannya. Masih saja bersuci pakai debu. Zaman modern mestinya pakai sabun. Bung Karno gitu. Kalau nggak salah penulis pasti penjara kalau nggak salah. Oke, nanti saya cek coba ya gimana ya. Nah, artinya pertanyaan itu sudah ditanyakan Bung Karno zaman dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari-hari ini publik dihebohkan dengan penahanan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, termasuk Dadan Hindayana yang keluar dari Kejagung dengan rompi pink. Kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG ini muncul setelah Presiden Prabowo mencopot mereka karena masalah kedisiplinan dan tata kelola. Di tengah panasnya berita itu, muncul pertanyaan kontroversial di kalangan netizen plus 62. Apakah Presiden boleh menggunakan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia untuk kurban? Dan lebih jauh, apakah rakyat masih wajar dibebani pungutan tambahan selain zakat dan jizyah pajak orang kafir? Nah, persoalan beban negara dan membebani rakyat ini ternyata memiliki kaitan menarik dengan salah satu kaidah fikih klasik yang justru berasal dari bab mensucikan najis mughalladhah seperti anjing. Kaidah ini akan dibaca dan diulas oleh narafikih kita Mas Rizal. Selamat datang teman-teman Narabala di Kiswa. Selanjutnya mari kita simak ulasan dan kajian dari materi kaidah kali ini bersama narafikih kita Mas Rizal. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Atung. Tadi sudah dibuka dengan pembukaan yang seperti anchor profesional. Baik Narabala Kiswah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita mulai, sebelum kita lanjutkan, kita buka dulu dengan baca suratul Fatihah. Semoga yang kita kaji ini bisa membawa manfaat dan barokah fid dini wa dinil akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Amin. Baik, kita sudah sampai di kaidah yang ke Al-Qaidah At-Tasi'ah wal Ishrun, kaidah yang ke-29 yang berbunyi al-mukabbar la yukabbar. Yang sudah besar jangan dibesarkan lagi. Nah, kita kasih judul risalah kita Fathul Jabbar Al-Akbar fi qaidatil mukabbar la yukabbar. Oke, kita langsung baca kaidahnya. Baca bait-bait nazomnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidah At-Tasi'ah wal Ishrun al-mukabbar la yukabbar. Kadza kafi ma qa'atul mukabbaru ala khilafin ja'ala yukabbaru. Sesuatu yang sudah dibesarkan jangan lagi dibesar-besarkan. Demikian para ulama menyampaikan. Meski ada pandangan lain diungkapkan. Wa min hunat tathlithu ghairunat bi fi ghusalati rijsinah wil kalbi. Dari sini tampak hukum yang pasti. 3 kali basuh tak disunnahkan lagi. Pada najis anjing dan yang semisal berlaku ketentuan khusus yang telah dikenal. Qultul ladzi jaro alaihi Ibnu Hajar sunniyatut tathlithi wa wal mu'tabar. Menurut Ibnu Hajar yang menjadi sandaran, 3 kali basuhan tetap disunnahkan. Itulah pendapat yang dipilih dan diterapkan. Menjadi rujukan yang layak
diperhitungkan. Habis nih. Jadi kaidah ini hanya ada 3 bait. Hanya ada 3 bait dan menggunakan contoh penyucian anjing, meskipun tadi disebutkan ala khilafin ja'ala yukabar, masih ada khilaf. Nah, jadi gini. Normalnya orang bersuci itu alat bersucinya menggunakan air mutlak cukup. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i, satu-satunya alat untuk bersuci, baik menyucikan hadas yang sifatnya maknawi ya, wudhu gitu ya, atau menyucikan najis. Nah, kalau najis itu sifatnya fisik ya, hissi. Nah, itu hanya bisa dilakukan, satu-satunya alat adalah air mutlak. Makanya kalau kita ngaji fikih, pembahasan pertama itu bab air. Macam-macam air, ada air mutlak, ada air mutaghoyir, ada air mustakmal dan mutanajis itu ya. Nah, satu-satunya yang bisa dipakai adalah, jadi pertama kita ketika ngaji fikih itu adalah mengidentifikasi air. Nah, ini normalnya bersuci. Normalnya bersuci seperti itu. Nah, ada benda-benda tertentu ya, barang najis yang tidak bisa disucikan dengan cara normal, tapi dengan cara berat. Nah, apa itu? Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i disebut dengan najis mughalladhah, najis berat. Nah, ini diantaranya adalah kalau mazhab Imam Syafi'i anjing ya, babi. Nah, itu cara penyuciannya harus 7 kali basuhan dan salah satunya dicampur dengan debu. Nah, salah satunya dicampur dengan debu. Ini sudah berat. Nah, kalau kita kembali ke teori bersuci, itu kan ada kesunahan 3 kali. Kalau wudhu disunahkan basuh wajahnya 3 kali, tangan 3 kali. Nah, kalau kena najisnya anjing, misalkan pupnya anjing di tangan misalkan, ini sudah berat secara teori. Di 7 kali, salah satunya harus dicampur dengan turop ya, dengan turap itu kalau orang Jawa menerjemahkan dengan debu, beleduk. Ya, turap lahu hubarun. Turap yang boleh dipakai untuk tayamum. Turap yang suci menyucikan. Nah, ini masuk di pembahasan bab tayamum gitu ya. Nah, debu itu kemudian dicampur di air, diaduk-aduk sampai budak. Nah, itu terus disiramkan. Salah satu dari 7 kali basuhan itu. Nah, ini sudah berat. Al-mukabbar, beda dengan penyucian, mohon maaf, pupnya meong misalkan. Kalau pupnya anjing agak berbeda. Nah, ini sudah mukabbar, maka la yukabbar, tidak dibesarkan lagi dengan ditambah kesunahan 3 kali. Ya, nanti jadi 21 kali dong. Plus debunya berarti berapa? Ya, debunya 3 kali berarti ya. Termasuk di dalam 21 itu. Nah, ini al-mukabbar la yukabbar. Meskipun tadi dikasih catatan ala khilafin ja'a la yukabbar. Di antaranya di sini adalah qultul ladzi jaru alaihi Ibnu Hajar. Asyuti sendiri mengutip dan mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Hajar al-Haytami bahwa sunniyatut tatslik wa huwa al-mutabar. Tetap disunahkan dalam hal ini. Tetap disunahkan. Jadi enggak masalah. Jadi 3 kali 7 kali 3. Dan di antara 7 kali itu berarti 21 kali, di antaranya 3 kali menggunakan turap, menggunakan debu. Nah, ini contohnya. Kalau menyucikan ini ya, kita agak jarang berinteraksi dengan anjing ya, mungkin kalau di kampung ya. Kalau di kota mungkin ya. Nah, itu menyucikannya kalau di Fathul Mu'in itu redaksinya ambigu ya. Makanya kemudian dikritik di hasyiahnya ya, di Iyanah itu. Jadi di Fathul Mu'in sebenarnya saya sebutkan tagnya di PDF ya. Jadi 7 kan gini teorinya. Membersihkan itu harus 7 kali siraman, basuhan. Salah satu diantaranya menggunakan debu. Pertanyaannya, apakah 7 kali basuhan itu termasuk proses penghilangan najisnya atau tidak? Nah, ini redaksinya Fathul Mu'in agak ambigu. Ya, saya cantumkan ambigunya di mana. Nanti Nalabala cek. Jadi gini, di Fathul Mu'in disebutkan bahwa penghilangan najisnya itu dihitung 1. Ya, tapi di tag berikutnya disebutkan bahwa tidak termasuk proses penghilangan najisnya.
Artinya berarti 8 kali plus penghilangan najis. Contohnya begini. Kalau tangan saya kena pupnya ada pupnya anjing misalkan, Atau air liurnya ya. atau air liurnya atau apapun yang membekas ya. Kalau cuma nyenggol ya ya tetap sih harus dicucikan ya. Nah, ada bekasnya di sini. Kalau nyenggol kan nggak membekas ya, tapi kalau pup itu ada bekasnya. Ya. Nah, pertama yang dilakukan harus menghilangkan ainun najasahnya dulu. Nah, apakah ketika menghilangkan ainun najasah ini dihitung basuhan atau tidak? Nah, itu ada 2 qaul. Satu mengatakan penghilangan najisnya ini dihitung 1. Berarti kalau proses ngilangin najisnya butuh 5 kali basuhan, ya 5 kali dihitung 1. Nah, setelah najisnya hilang baru siraman ke 2, 3, 4. Salah satunya pakai debu bebas di basuhan keberapa pun nggak masalah. Tapi kalau menurut pandangan yang satunya tadi, penghilangan najisnya tidak dihitung. Jadi najisnya, ainun najasanya dihilangin dulu, setelah hilang baru dibasuh 7 kali. Plus salah satunya menggunakan debu. Oke. Ini pengertian dan contoh dari al-mukabbar la yukabbar. Sesuatu yang besar atau berat tidak boleh diperberat lagi atau tidak boleh diperbesar lagi gitu Mas Rizal ya. Betul. Jadi najis mughaladah anjing itu berat, maka tidak boleh dan tidak perlu diberatkan lagi dengan berbagai macam basuhan lagi ya. Sudah 7 cukup gitu ya. Ya, maksudnya kan gini. Kan ada beban kesunahan 3 kali. Ya. Lazimnya bersuci kan 3 kali kan. Ya. Dulu 3 kali. Nah, ini sudah berat. Jadi nggak usah. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tetap disunahkan. Oke, tapi yang di Syafi'i tidak disunahkan ya. Ini Syafi'i ya, Ibnu Hajar itu. Dan Asyuti cenderung setuju dengan pendapatnya Ibnu Hajar. Kalau contoh selain dari ini kan kayaknya kaidah ini memang berangkat dari bab anjing ini ya. Contohnya. Selain itu disebutkan lagi nggak Mas contoh yang selain anjing berat-berat ini? Kalau di Nadhumnya tidak ada. Tapi kalau kita cek di kitab induknya Al-Ashbah wan Nadhair ada contoh lagi. Ada 2 contoh lagi ya. Nah, saya kutipkan mungkin bisa dimunculkan. Nah, kalau di Ashbah contohnya ada 3 ini. Pertama, la yushra'u at-tasrif fi ghusalatil kalbi. Khilafan lima maf'af syamil as-saghir. Yang tadi kita bahas itu ya. Nah, yang kedua, wala taglidhu fi aimanil qasamah wala diatil amdi dan sejenisnya. Fala yazdadu at-taglidhu bisababin akhar fil as-sahih. Kalau sudah dikenai hukuman maksimal, jangan ditambah-tambahi dengan hukuman tambahan lagi. Gini, orang berzina itu kalau ini fikih ya. Orang kalau berzina itu hukumannya kalau dia muhson dirajam gitu, sampai meninggal. Nah, orang berzina itu kan pasti dimulai dengan mukadimah. Ya. Mohon maaf tidak langsung Point. to the point. Ada pelukan, bahkan mungkin dibuka dengan chatting begitu gitu ya. Nah, ini semua kan pelanggaran. Berduaan di kamar tanpa zina itu sudah pelanggaran. Nah, pelanggaran kecil ini bisa dikenai hukuman takzir. Nah, kalau sudah dia sampai gul zina, maka hukumannya mentok yang maksimal saja. Karena udah mentok ini. Nah, perintilan yang tadi itu kan mestinya kalau berpelukan misalkan hukumannya takzir apa misalkan. Nah, itu semua nggak usah. Sudah diakumulasi lah ya. Akumulasi dia mentok Dengan yang paling besar tadi itu. yang paling besar. Sebenarnya ada hukuman lagi Mas. Apa itu? Nama baik dan status sosialnya di masyarakat gitu. Itu resiko. Resiko itu. Resiko karena penting juga itu ya. Makanya dulu ada ulama kalau misalkan makanya penting di zaman dulu kan penyakit belum secanggih sekarang ya. Penyakit apa nih? Pengobatan gitu. Kalau ada orang misalkan tangannya sakit terus harus dipotong misalkan diamputasi, perlu syahadah itu. Syahadah bahwa tangan ini dipotong bukan karena saya nyolong. Oke. Harus karena sakit. Ada sertifikatnya. Nah, itu penting juga itu. Jadi dalam konteks biar orang nggak curiga, ini kok apalagi seorang ulama gitu ya, yang suka mencari ilmu ke sana kemari terus kakinya sakit harus diamputasi misalkan. Ya, maka penting untuk
minta syahadah itu bahwa biar ini karena sakit gini. dan tidak capek untuk klarifikasi kemana-mana gitu. Klarifikasi dan klasifikasi. Oke, ini ada pertanyaan Mas tentang najis anjing itu kan termasuk mughaladah dan memang agak unik ya. Uniknya adalah harus dicampur dengan debu atau dubar, apa tadi istilahnya? Hubar, turab lahu hubarun ya. Turab Beleduk, lahu kalau gubar, orang beleduk. Nah, di zaman modern gini mungkin di beberapa tempat itu debu itu atau gubarun itu tidak ditemukan, tapi dia punya inisiatif untuk menggantikannya dengan deterjen, Mas. Nah, itu Deterjen, ya. atau sabun lah gitu. Itu boleh nggak? Ini ngomong 1 Juni ya. Udah lewat ya Apa ini? Pancasila maksudnya? Pancasila. Apa kaitannya sama guru Garuda ini? Bung Karno dulu pernah nulis itu. Saya kalau nggak di bawah bendera revolusi kalau nggak salah. Oke. Itu pernah nulis ya. Hmm. Mengkritik orang-orang Islam yang kolot pandangannya. Masih saja bersuci pakai debu. Zaman modern mestinya pakai sabun. Bung Karno nih. Kalau nggak salah itu nulis pasti penjara kalau nggak salah. Oke, nanti saya cek coba ya gimana Cek. ya. Nah, artinya pertanyaan itu sudah ditanyakan Bung Karno zaman dulu. Ya. Sang revolusioner ya. Nah, kalau itu jawaban fikihnya ada 2. Pertama, gini, penyucian najisnya anjing ini, ilat itu alasannya itu berdasarkan logika, bahasa usul fikihnya makul atau ghairu makul. Ghairu makul ini dalam bahasa usul fikih namanya ta'abbud. Nah, sesuatu yang ilatnya ta'abbud, ghairu makulatul makna, maka tidak bisa diganti. Oke. Itu sama seperti pertanyaan kenapa sholat subuh 2 rakaat. Meskipun dia kuat 5 rakaat sebenarnya. 2 rakaat. Atau kenapa sholat subuh disunahkan jahar. Kalau maghrib kenapa disunahkan jahar. Kenapa zuhur jahar itu suaranya keras. Ya. Kenapa zuhur asar tidak. Nanti kalau dijawab karena alasannya zuhur terang. Kita sudah bisa melihat gerakan imam. Sementara maghrib isya Gelap. waktu itu gelap. Nah, kalau ilatnya itu berarti sekarang sudah ada lampu, sir semua dong. Bacaannya pelan semua. Nah, itu semua bukan ilat. Itu hikmah saja. Nah, dalam hal anjing itu sebenarnya kalau mazhabnya Imam Syafi'i itu cenderung ghairu makulatul makna. Itu ta'abbud. Sama seperti kenapa kita menyucikan najis harus pakai air mutlak. Kenapa nggak bisa pakai sabun dan deterjen? Dalam fikihnya mazhab Imam Syafi'i, air yang sudah bercampur dengan deterjen statusnya bukan air mutlak, tapi air mutaghayyir. Yang taghayyur bil khalid atau bil mujawir yang tohirotain, yang tohiroin, yang dua-duanya suci. Jadi air murni kalau kecampuran deterjen statusnya sudah bukan mutlak dan ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Secara logika kan lebih bersih. Nah, dalam mazhab Syafi'i ini ghairu makul, ini ta'abbud. Tapi kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah misalkan nggak masalah. Yang penting tujuan penyuciannya berhasil. Malah lebih berhasil kan kalau pakai deterjen. Nah, di sini kita bisa dapat tuh pandangannya. Kalau diganti dengan debu, kalau pakai mazhabnya Syafi'iyah tulen saklek nggak bisa. Nggak bisa. Karena ini ta'abbud. Tapi kalau kita campur adukkan pandangan dan ini diikuti oleh lembaga fatwanya Malaysia dan beliau ngutip pandangan Darul Ifta Mesir. Saya belum dapat tuh fatwa teknya. Ada 40 jilid saya baca belum khatam. Tapi beliau ngutip ini. Ngutip fatwa Mesir itu Malaysia ngutip pendapat fatwanya Darul Ifta Mesir bahwa boleh digantikan dengan apapun yang bisa apapun yang bisa menggantikan dan fungsinya sama seperti turab, seperti debu. Dan malam ini sabun atau deterjen kalau sekarang ya itu bisa. Nah, kalau gitu jalan tengahnya bagaimana? Jalan tengahnya kalau gitu buat aja sabun yang berbahan dari debu khusus buat ini ya. Mensucikan ini anjing ya. Anjing najis. Benda yang terkena anjing. Wah, itu bisa jadi industrial baru, Mas.
Iya ya. membuka lowongan kerja banyak gitu Mas. Buka SPPG tadi. Penyucian. Nah, kalau seandainya di suatu tempat, apakah debu itu bisa ditemukan di mana saja? Atau memang, misalnya di sebuah apartemen yang bersihnya minta ampun gitu ya. Atau Nah di pesawat gitu. iya, itu apa tetap ada debu itu Mas? Kalau di Al-Qur'an itu perintahnya fatayammamu sha'idan thayyiba. Bertayamumlah menggunakan sha'id. Nah, sha'id ini dalam bahasa Arab su'ud. Su'ud itu sesuatu yang muncul di atas bumi, yang tinggi. Hmm. Ya, bumi kan datar. Ini bukan bumi datar atau bulat, bukan ya. Iya iya. Ini menghampar gitu. Iya. Nah, sha'id itu sesuatu yang muncul di atas bumi, di atas tanah. Madzhabnya Imam Syafi'i menafsirkan itu hanya sha'id dan aituraban. Tapi madzhab lain, apapun yang muncul di atas bumi, batu, pasir, banyak hal bisa dipakai. Termasuk ini juga dong, apa, Kayu, serbuk-serbuk kopi gitu ya? Bisa juga itu. kalau itu bisa nggak ya? Nggak masuk juga gitu. Kalau kopi diminum aja ya. Jangan buat bersuci. Nah, kalau madzhab Imam Syafi'i agak kaku di sini. Harus turab lahu barun itu ya. Makanya banyak kiai-kiai, wah pesawat itu nggak bisa kita tayamum. Mana ada itu debunya, itu bersihnya kayak gitu kok. Nah, ya kalau gitu sholatnya gimana ya? Sholat faqidut tahurain aja. Atau kalau enggak bawa bekal wudhu dari bawah. Tapi kalau nggak memungkinkan ya sholat faqidut tahurain. Sholatnya orang yang tidak bisa bersuci dengan cara dua bersuci itu, wudhu atau tayamum. Atau di toilet pesawat ya ada air sedikit ya. Nah, masalahnya air itu tidak difungsikan untuk tidak difungsikan untuk bersuci. Jadi dia difungsikan untuk sesuatu yang lebih penting sebenarnya. Terbatas juga stoknya. Dan terbatas. Sama di kereta juga begitu ya. Iya. Jadi melanggar aturan ya kalau kita berwudu di pesawat ya, di dalam kabin pesawat itu yang toiletnya ada air ya. Tapi kayaknya di aturan pesawatnya nggak ada ya. Kalau nggak ada ya nggak melanggar, cuma nggak pantas secara Ya. Tapi kalau airnya banyak ya nggak masalah. Ya tapi kalau semua pakai air, iya kalau pesawatnya Garuda yang kecil atau Citylink ya. Kalau kayak Emirates, kayak Qatar Airways isinya berapa ratus itu. Ya nggak cukup airnya. Nanti kita bisa usulkan ke Mas Aven ya. Oh iya. Terus ada stok penyediaan air yang lumayan buat wudu ya. Kita langsung nyuling dari awan ya. Nah, nanti kita undang Mas Aven lagi. Oke. Clear. Masuk ke contoh yang kedua ya. Di kitab di Asbah ada contoh lagi ya, yang kedua. Ini mungkin agak mulai relevan dengan pertanyaan Mas Atung di awal tadi itu ya. Jadi di contoh berikutnya ini ada kasus wa idza ukhidzat al jizyatu bismiz zakah. Kalau ada jizyah diambil tapi pakai formulirnya zakat, menggunakan istilah zakat. Wa du'ifat, dan ketika pengambilan itu sudah di du'ifat dinaikkan nilainya. Ini kalau zakat itu kan 2,5% ya. Kalau jizyah itu bisa lebih. Artinya kalau zakatnya 25%, nah kalau standar jizyah itu ini pungutan yang ditarik dari oleh pemerintah negara Islam untuk orang kafir, non muslim. Nah itu jizyah. Nah standarnya biasanya beda. Kalau zakat itu kewajiban 2,5%. Kalau jizyah taruhlah contoh standarnya waktu itu 5% misalkan. Nah kalau ada ini zaman Umar nih, narik jizyah, yang ditarik nggak mau bayar jizyah. Saya maunya zakat aja. Loh, ya nggak bisa. Zakat itu kewajiban Muslim. Orang Muslim. Mirip kasusnya APBN sama kurban ini. Nah gimana nih? Analoginya gimana nih? Nanti dulu. Nanti logikanya pasti dapat tuh. Jadi jizyah itu untuk orang kafir. Kalau zakat orang Islam. Oke. Ada dalam titik tertentu. Jizyah itu kalau saya bayar jizyah nggak keren. Kayak saya kalah perang. Kayak saya terpaksa harus tunduk ke negara. Saya pengen namanya jangan jizyah. Saya pengen sebut aja ini zakat. Nah, waktu itu ada suku Taghlib ya. Khalifahnya Umar. Akhirnya
Oke, saya narik jizyah tapi dengan nama zakat. Ini jelas nggak sah kan secara fikih. Zakat itu harus orang Islam. Orang kafir nggak wajib zakat. Nah ini ada orang kafir ditarik jizyah nggak maunya zakat. Umar ya sudahlah, yang penting mau bayar. Nah di sini kemudian para ulama berbeda pendapat. Dan yang jelas ini ya nilainya beda ya. Kalau zakat 2,5, kalau jizyah sudah mu'ifat. Kuantitinya beda. Nilainya beda. Nah, apa kaitannya dengan kaidah ini? Kalau sudah dinaikkan, jangan ditambah kenaikan lagi. Misalkan, ini karena minta kekhususan yang harusnya namanya jizyah berubah menjadi zakat, ditambah lagi lah. Nggak boleh. Al-mukabbar la yukabbar. Jadi zakat itu mentoknya di sini. Berhubung jizyah naik jadi segini. Kalau udah segini, jangan dinaikin lagi. Bani taklib. Aneh-aneh zaman dulu. Tapi Umar, oke, nggak apa-apa. Nah, mazhab Imam Syafi'i mengatakan karena namanya jizyah harus diberlakukan hukum jizyah. Kalau sebuah negara menerapkan aturan ini dalam rangka misalkan untuk biar tidak membeda-bedakan lah antara misalkan ada negara Islam ya, terus harus menarik pungutan orang Islam namanya zakat, yang non Muslim jizyah, kok kayaknya nggak pantas ya. Kayaknya demi persatuan dan sama rata kedudukannya kayaknya disamain aja lah namanya zakat. Nah itu Syafi'iyah membolehkan, boleh. Tapi karena namanya karena substansinya ini jizyah harus diberlakukan hukum jizyah. Siapa saja yang harus dikenai jizyah, beda dengan zakat. Artinya meskipun secara nama itu jizyah, pungutan khusus bagi orang kafir. Meskipun namanya itu zakat, bungkusnya di formnya dia bayarnya zakat, tapi karena ini hakikatnya adalah jizyah, maka harus diberlakukan hukum dan ketentuan menggunakan dan menarik jizyah. Berarti itlaqul zakat bi iradatil jizyah. Gitu ya. Jadi ini apa namanya, az-zakah lafdun tapi jizyah hakikotan. Oke. Nah kaitannya dengan kurban APBN gimana nih? Wah, di sini kan ada dua perdebatan kalau gitu ya. Satu, sah nggak kurbannya? Ya, kurban pakai kas APBN itu satu. Yang kedua, dari segi regulasi ada namanya saya nggak tahu ini ada klarifikasi, ada penjelasan detail enggak ya dari istana ya. Tapi ada pos banpres gitu kan. Bantuan presiden. Ini ada kemungkinan judulnya kurban, prakteknya bukan kurban APBN, tapi banpres, bantuan presiden. Nah, tapi begini, pertama, ini analisis fikih ya, bukan fatwa yang akan mengatakan ini sah atau tidak. Analisis fikih begini, satu, fikih itu hampir tidak pernah peduli dari mana asal barang yang kita gunakan untuk ibadah. Hampir tidak pernah peduli. Mas Atung sholat zaman di pondok dulu ya, akal-akal ya, sholat bajunya nggak sap, airnya nyolong, saya pakai sholat, Allahu Akbar, sah nggak sholatnya? Sah. Yang penting syarat rukunnya terpenuhi, sah. Meskipun baju nyolong, nggak sap, air. Yang penting suci lah ya. Yang penting suci dan memenuhi syarat. Yang penting syarat rukunnya terpenuhi, sah. Ekstrim, haji, nah, ini jelas ya. Haji dari dana korupsi. Saya korupsi, saya pakai untuk berangkat haji. Haji saya sah. Sah. Meskipun saya pulang di bandara ditangkap KPK ada nggak sih? Ada. Kejaksaan. Romping pink lah ya. Nah dalam konteks kurban, sebenarnya fikih nggak peduli dari mana asal saya mendapatkan uang untuk saya gunakan kurban. Ya. Fikihnya ya bahwa hakikatnya nanti Allah tidak menerima darahnya, yang diterima Allah adalah takwanya, bukan dimaknya ya, tapi takwanya itu hakikat. Tapi fikih yang penting Anda berkorban ya sudah sah. Tapi ya. Personal atau kolektif? Nah, jadi begini, persis. Saya ngambil duit APBN, saya pakai buat korban atas nama saya.
atas nama jelas saya Individu. individu Pak Prabowo. Ini saya nggak membela istana ya. Ya, ya. Kita coba kasih pandangan fikih. Yang justru bermasalah kalau atas nama banyak orang. Makanya ini kan dulu di Seoul dulu sering ada banyak pertanyaan itu ya. Gengnya siapa dulu kawan? Nadia itu ya. Sekelas pengen iuran, latihan korban. Iya itu, ingat betul saya. Telepon ya. Ini boleh nggak gini? Jadi iuran sekelas Kolektif. buat korban. Pertanyaannya, ini atas nama siapa? Kalau atas nama sekelas ya nggak masalah, cuma namanya bukan korban, tetap sah. Namanya latihan kurban. Iya, banpres, bantuan presiden kelas. Nah, bukan banpres itu, patung iya, sedekah daging. Nah, biar punya pahala kurban, caranya gimana? Tunjuk satu orang untuk diatasnamakan. Jadi bisa tuh sekelas, ya udah patungan. Di monopoli lah ya. Di patungan nanti disepakati. Ini atas nama siapa ya? Kalau kambing berarti 1. Kalau sapi bisa 7. Misalkan ya udah ini kita atasnamakan Kepala sekolah. Nah, kasihan tuh OB-OB. Ada 7 orang ya udah. Jadi sapinya ini atas nama Pak ini. Atau 1 orang nggak masalah. Misalkan ada guru favorit yang ngajarnya enak gitu ya. Ya udah diatasnamakan Pak Guru atau Bu Guru ini. Kayaknya kalau di atas namakan salah satu dari mereka Malah berantem kan? Kok enak kok ini? Makanya orang lain. Pahalanya gimana? Ya dapat semua lah. Anak-anak yang patungan juga dapat pahala. Yang bukan dikorbankan. Yang diatasnamakan untuk korban juga dapat. Coba logika ini kita pakai ke APBN tadi. Oke. Jadi nggak bilang itu sama presiden. Banpres ya. Banpres ya maksudnya. Publik kan bukan. Bukan individu. Nah, bisa aja di judulnya korban, prakteknya sumbangan aja. Sama kayak tadi tuh, judulnya zakat, prakteknya sebenarnya jizyah. tapi di badannya sapi itu ada tulisannya itu Prabowo gitu. Itu kan jagalnya itu. Yang nulis orangnya. Tahunya kan. Tapi jadi gini, ada dua ruang diskusi sebenarnya. Satu dari aspek kurban sebagai ritual ibadah vertikalnya. Nah, itu bisa saja statusnya sah ya. Bisa saja ya. Bisa juga enggak. Nah, tapi yang kedua, problemnya adalah kurban menggunakan APBN dari perspektif fikih siasahnya. Dari Politik. perspektif kebijakan. Nah, ini masuk dalam kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutsun bil maslahah. Maslahah enggak ini? Maka perlu mempertimbangkan kalau gitu. Proporsional, asas proporsional. Wajar enggak 100 sapi dikeluarkan misalkan gitu ya. Di antara ada pos lain yang mungkin lebih penting. Nah, ini harus punya data kalau begitu. Yang kedua, akuntabilitasnya. Kemarin ada yang ngitung deh. Kayaknya kalau dengan anggaran segitu cuma dapat 100 sapi, ketemunya 1 sapi 90-an juta. Nah, itu di markup enggak itu? Kayaknya kita juga nggak punya data. Mestinya jawab aja sama istana. Ini loh belinya kan sekarang juga gampang kan, ada medsos macam-macam. Jelas aja anggaran sekian miliar, saya beli sapinya di Pak ini dengan harga sekian kan, dipublish. Selesai. Sampai sejauh ini kayaknya kita nggak dapat informasi itu. Harus transparansi ya. Transparan, akuntabel. Terus yang terakhir ini terkait dengan agak dekat dengan sangat politis gitu ya. Trust masyarakat ya. Di sebuah negara yang kepercayaan publik kepada masyarakat, kepada pemerintahnya kecil, ya apapun yang dilakukan pejabat pasti salah. Tapi sebaliknya ya di sebuah komunitas negara ya yang kepercayaan publiknya kepada pemerintah sangat tinggi, apapun yang dilakukan negara pasti dianggap benar gitu ya. Jadi kebenaran negara ya ada 2 jalur sebenarnya. Satu melalui kepercayaan yang memang dia bagus, atau yang kedua sekalian diktator. Kim Jong Un apapun yang dilakukan pasti benar. Dia korban apa juga orang
tepuk tangan aja gitu. Sampai dia diusulin, oh Korea gimana kalau ke bulan? Wah, gimana ke bulan orang panas. Ya udah kita berangkatnya malam aja. Tetap tepuk tangan. Dan itu dari segi fikih siasatnya. Jadi harus ada banyak perspektif. Problemnya MUI berpendapat itu sah gitu ya. Sah secara fikih mungkin. Tapi sah secara kebijakan publik, gimana bisa berfatwa sah atau tidak? Orang datanya nggak megang dan sejauh ini tidak ada informasi yang menjelaskan itu dari istana. Akuntabilitasnya, proporsionalitasnya, dan kalau di fikih urgensinya, ya. Kalau di fikih ini masuk fikih awaliyat, ya. Apa namanya? Prioritas. Mana yang menjadi prioritas? Sementara utang banyak, inflasi, gitu ya. Terakhir Mas Rizal, ini ada pertanyaan, boleh dijawab iya atau tidak atau skip. Program makan bergizi gratis atau MBG sendiri sudah merupakan beban besar bagi negara dan aparatur pelaksanaannya. Apakah menambah prosedur birokrasi berlapis atau membiarkan pengawasan lemah hingga terjadi korupsi termasuk bentuk memberat beban yang sudah berat hingga melanggar kaidah ini? Saya jawab iya. Cukup tadi. Ya karena jelas ya dari struktur APBN. Kalau fikih ideal, makanya pajak kan haram hukum asalnya. Al-mukes, maksa. Itu sangat negatif di fikih. Dia diperbolehkan itu diperbolehkan untuk maslahat. Sejauh untuk maslahat diperbolehkan. Kalau enggak, hukum asalnya haram. Nah, disebut masalah gini, APBN apa ya? Orang menyebut Baitul Mal ini. Baitul Mal itu mirip, nah ya bisa sama bisa enggak dengan APBN ya. Ya Baitul Mal kan konsep klasik ya. Baitul Mal modern mungkin saja. Ya MI mengatakan dalam terminologi fikih modern APBN ini masuk dalam Baitul Mal. Tapi kalau kita lihat zaman dulu Baitul Mal itu enggak cuma APBN. APBN kan cash flow saja ya, keluar masuk. Sementara Baitul Mal itu juga nangani soal zakat. Dana-dana zakat itu juga bisa masuk ke situ. Pajak, wakaf. Berarti ya Basnas juga masuk Baitul Mal kalau gitu. Dan itu satu ya. Dua, zaman dulu memang pengeluaran negara itu sebisa mungkin disesuaikan dengan kas. Nah nggak tahu ya sekarang ya. APBN kok tiap tahun jebol itu loh. Artinya kan memang uang masuk dengan uang keluar nggak sebanding. Apalagi kalau buat jalan-jalan ke luar negeri Mas ya. Apalagi itu, tapi katanya pakai uang sendiri ya. Tapi korbannya. Nah makanya di zaman Umar itu ijtihadnya keren dalam hal ini ya. Zaman dulu kalau perang kita menaklukkan sebuah kawasan itu kan jelas ghanimah statusnya. Jadi kalau mereka nggak nyerah dan sampai terjadi pertempuran terus orang Islam menang, namanya ghanimah. Kita baru ngepung kok mereka enggak udah saya pasrah. Nah ini namanya fight. Nah ini dibagi-bagi kan biasanya. Aturan Islam dibagi-bagi. Yas'alunaka 'anil anfal itu ya, dibagi-bagi sekian persen untuk maslahat umum, sekian persen untuk untuk pasukan militer gitu ya. Dan yang ikut perang itu dapat jatah. Makanya zaman dulu perang itu para ulama mewanti-wanti motivasi perang jangan sampai ghanimah. Motivasi perang itu ya lillahi kalimatillah. Jangan sampai motivasinya material karena gede banget itu hasilnya. Nah, zaman Umar ayat ini enggak dipakai. Jadi ketika ekspansi sampai ke Irak ya, Umar sahabat nuntut, khalifah ini kapan dibagi ghanimahnya ini? Kata Umar, enggak, mulai sekarang. Tapi Umar juga kalimatnya bagus ya. Ini pendapat saya, bukan Quran. Qurannya jelas nyuruh bagi, tapi saya nggak pakai.
apa kata dunia kira-kira gitulah. Mhm. Kalau kaum muslimin setelah menaklukkan wilayah, hasilnya dibagi-bagi. Akhirnya zaman itu Umar tidak membagi ghanimah. Dibiarkan negara itu tetap ada, tapi bayar pajak masuk ke kas negara. Nah, Pak, Khalifah zaman dulu itu mikir situ, mencari pemasukan. Mungkin BUMN belum ada kali ya zaman dulu ya. Tapi yang jelas ada aset produktif negara. Itu sejak zaman Nabi tuh. Nabi ketika perang Tabuk nggak salah dia, sama itu. Hasil ghanimahnya dikelola, didistribusikan untuk kepentingan publik. Sehingga nggak ada cerita APBN utang itu. Jadi produktif ya. Produktif. Nah, mungkin dalam bentuk modern menjelma menjadi BUMN lah barangkali. Nah, sama lagi apa? Koperasi. Itu hal lain itu. Koperasi. Ya secara ininya lah ya, prakteknya ya. Intinya mungkin bahwa kemaslahatan itu beragam dan perlu dirumuskan bagaimana yang benar-benar maslahat bagi negara, bagi rakyat. Ya, jangan membebani. Oke. Karena rakyat sendiri sudah punya beban banyak. Beban banyak, ditambah-tambahi. Nah, kalau kas negaranya kosong, minus ya. Apakah ngutang? Konsep fikih, konsep ini, negara berhak minta bantuan. Secara fikih fardhu kifayah hukumnya. Okay. Bantu orang yang kesusahan. Kan gini ya, negara kan menjamin rakyatnya biar nggak ada yang susah makan misalkan. Nah, kalau ada orang susah makan, maka negara berhak itu minta dari sisi negara berhak, dari sisi orang kayanya dia kena beban taklif fardhu kifayah. Fardhu ain bahkan kalau dia kaya. Makanya di Fathul Muin disebutkan tuh orang-orang disebut orang kaya itu standarnya apa dulu. Nah, setelah itu kalau ada orang miskin di sebuah negara, maka fardhu bagi dia membantu. Bagi orang yang punya kelebihan stok rekening setahun jatahnya, maka dianggap kaya dan dia wajib membantu negara. Dan ini sifatnya, ini sebagian orang menyebut, wah ini sama saja dong. Fikih juga membenarkan pajak, beda. Sorry, berarti negara boleh utang? Ini bukan utang. Jadi bagi yang kaya punya kewajiban bantu. Okay. Tapi yang digarisbawahi ini temporer. Kalau pajak kan setiap saat harus setor. Jadi ada perintah dari negara untuk ada situasi tertentu. Nah, ada situasi tertentu wajib bantu satu. Yang kedua, hanya orang kaya. Kalau pajak kan enggak, semua kena ya. Rata. Beli sampo ada pajak, makan di restoran 10%. Wah, ada promo nih. Ada bintangnya, belum termasuk pajak 10%. Siap, Mas Rizal. Ini luar biasa sekali dan kita banyak mendapat masukan dari Mas Rizal, baik dalam sisi kenegaraan maupun cash flow keluarga gitu. Ya, semoga ada kesempatan kita memanggil juga tokoh-tokoh yang ahli di bidang ekonomi dan relevan ya, yang relevan dengan ini sehingga kita bisa menentaskan kemiskinan di negeri ini. Oke, terima kasih Mas Rizal dan narasumber sekalian. Jika ada pertanyaan, jika ada komentar, silakan bisa hubungi kami di nomor yang ada di bawah deskripsi di YouTube maupun di media sosial lainnya. Jika ada usulan naratamu yang ingin dipanggil, boleh juga silakan diusulkan. Atau Anda sendiri ingin datang ke sini, bisa datang ke Bukanagara Coffee and Roastery di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.